Kitab Tauhid episode pertama, insya Allah pembahasan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi wassalatu wassalam ala rasulillah. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sungguh segala puja dan puji hanya milik Allah. Kita puji Dia, kita mohon pertolongan dan ampunannya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita mohon perlindungan kepada Allah dari keburukan diri kita dan keburukan amal perbuatan kita. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah beri hidayah, tak akan ada seorang pun yang bisa menyesatkan. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, tak akan ada seorang pun yang bisa memberi petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku pun bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Amma ba'du. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya teman-teman, terima kasih udah pada hadir ya dari jauh. Kalian yang udah datang ke sini, begitupun yang di Zoom, semoga Allah merahmati kita semua. Dan ingatkan, gak habis-habisnya, gak bosan-bosannya untuk seriuslah dalam mempelajari ilmu Islam, karena ini adalah jalan kita untuk memudahkan langkah kaki kita ke surga. Bahagialah teman-teman ketika Allah membimbing kita untuk mau ikut kajian walaupun kita banyak dosa. Karena kalau Allah mau, hidayah, keinginan untuk beramal soleh itu dicabut gara-gara maksiat kita. Tapi ketika Allah masih memberi kita kemampuan untuk beramal soleh dalam kondisi kita penuh dosa, ini adalah karunia yang harus kita syukuri banget. Karunia yang harus kita syukuri banget teman-teman. Karena maksiat itu, kesesatan itu, bahkan kekafiran itu gak langsung biasanya. Orang jadi kafir yang asalnya Islam itu prosesnya tuh dari mulai senang maksiat dulu, sampai ketika maksiat udah terlalu banyak, akhirnya dia nyerah. Udahlah, daripada aku dosa dan ngerasa gak enak, mending sekalian aja lepas Islamku. Karena kalau saya udah murtad, gak akan ngerasa bersalah lagi ngelakuin dosa. Nauzubillah, jangan sampai kita ada di posisi itu teman-teman ya. Baik, kita langsung masuk ke materinya supaya nanti kita lebih banyak ditanya jawab akhir, dan juga mudah-mudahan kita bisa menghayati tadabbur surat Yusuf di bagian akhir nanti. Dan sekarang kita masuk ke bab pertama, yaitu tauhid bisa menghapus dosa-dosa. Ya, tauhid adalah penghapus dosa. Nah, sebelum itu, ingin ingatkan bahwasanya atau mau nanya deh, Regan, kita diciptakan Allah untuk apa? Beribadah. Untuk ibadah. Defaultnya, hukum asalnya, manusia itu harusnya full 24 jam 24/7, artinya 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu. Artinya seumur hidup tuh dipakai untuk ibadah. Itu defaultnya. Namun kita lemah dan kita sering lalai, sehingga kita hampir gak mungkin ada manusia yang bisa full ibadah banget, full semuanya. Dan Masya Allah, Allah baik banget ketika kita diciptakan untuk ibadah, tapi yang Allah wajibkan dari ibadah ritual hanya dikit banget. Coba yang diwajibin tiap hari cuma apa? Cuma sholat. Dan sholat memakan waktu berapa lama? Kalau sholat yang orang-orang yang udah soleh lah, sholat wajibnya doang kehitungnya, paling 15 menit ya satu sholat, berarti total 75 menit. Dari 24 jam, kita cuma 75 menit untuk sholat yang 5 waktu. Cuma 75. Berarti sisanya 22 jam 45 menit yang tersisa, itu nol aja. Gak dinilai apapun. Tapi Allah baik banget. Ketika Allah menjadikan ibadah itu bukan hanya dalam ritual saja. Ini yang di Zoom, jangan lupa dipin, oke? Ya, Randy. Ketika Allah menjadikan yang namanya ibadah itu bukan cuma ibadah ritual, tapi alhamdulillahnya Allah dengan kebaikannya, amal perbuatan duniawi pun bisa dihitung ibadah asal kita niatnya benar dan caranya benar. Oke, sebagai contoh, jadi kalau sholat, baca Quran, zikir, itu otomatis terhitung ibadah tanpa harus ada niat spesifik. Ya, kita lagi duduk baca Quran, gak usah niat spesifik lagi, ya Allah aku ngaji karena engkau, gak perlu. Karena ketika kita ngaji itu udah otomatis terhitung ibadah. Pasti seseorang ngaji itu karena Allah.
Bahkan sekadar orang karena dia udah banyak hafalannya, akhirnya dia lagi nggak konsen, tiba-tiba keluar sendiri dari mulutnya lantunan ayat Quran, itu tetap kehitung pahala. Masya Allah. Itulah baiknya Allah. Ketika ritual ibadahmu udah otomatis terhitung pahala tanpa ada niat spesifik. Tapi kalau amal perbuatan duniawi, itu nggak akan jadi pahala kecuali kalau kita niatin secara spesifik. Contoh, makan nggak dapat pahala. Tapi ketika kita makan, ya Allah aku makan untuk menjaga badan agar tetap sehat karena badan ini amanah darimu, itu baru dapat pahala. Ketika kita makan, ya Allah aku makan supaya nanti ketika sholat khusyuk, itu dapat pahala. Kalian yang lagi lapar, mau sholat tapi lapar. Kalian mau jajan tapi aduh malas juga paksain aja jajan. Jajannya tapi jangan makan nasi padang, nasi Ramses apa? Nasi Rames gitu. Terus makan sampai banyak, akhirnya malah sholatnya jadi telat banget. Cukup jajan yang sekedar untuk ganjal perut aja. Misalnya apa kira-kira? Cakwe gitu, cilok. Nah, untuk ganjal perut akhirnya kita sholat dalam kondisi nggak lapar. Jadi bisa lebih khusyuk, maka jajannya kita, makannya kita, makan snack sebelum sholat itu terhitung jadi pahala. Kalau kita niatin seperti itu. Pipis, BAB, BAK, BAS bisa jadi pahala nggak? Apa BAS? Buang angin sepoi-sepoi ya, alias hitut. Bisa jadi pahala? Bisa. Gimana caranya kentut jadi pahala? Hah? Silent mode? Enggak. Cara kentut supaya jadi pahala adalah pergi ke tempat yang jauh. Terus kentut di tempat yang jauh supaya nggak mengganggu orang. Ketika kentut di tempat yang jauh nggak ganggu orang, itu jadi pahala. Ketika BAK, buang air kecil, gimana biar jadi pahala? Masuk WC pakai tangan kiri, handstand ya namanya. Pakai kaki kiri. Baca Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Lalu keluarnya bilang ghufranaka. Ketika di dalam WC bisa nggak diisi untuk amal soleh? Bisa, yaitu zikir di hati bisa. Jelas zikir hati mah nggak ada satupun ulama yang melarang. Ketika di WC zikir hati, ngulangin hafalan di dalam hati jelas boleh. Ada orang yang ketika di WC dia mikir tentang Allah, takut dosa lah. Kok takut dosa? Di hati mah nggak apa-apa. Jelas nggak ada satupun ulama yang melarang kita zikir di dalam hati ketika di WC. Ya. Bahkan ulama tabi'in ketika di WC itu nyuruh anaknya untuk bacain kitab. Nyuruh anak ini Ibnu Taimiyah kalau nggak salah. Nggak tahu ulama Ibnu Taimiyah atau ulama tabi'in. Kalau Ibnu Taimiyah lahirnya tinggalnya di tahun 800-an Hijriah ya kurang lebih. Nah, ada seorang ulama yang ketika di WC itu mandi dan sebagainya nyuruh anaknya bacain kitab dengan suara yang keras dari luar WC. Sekarang mah nggak usah, rekam ceramah YouTube simpan di luar WC, kita di dalam WC bisa ngedengerin. Oh jadi waktu kita bisa terisi dengan full ibadah kalau kita niatin dengan benar. Nah makanya usahakan untuk perbuatan-perbuatan duniawi kita masukkan niat-niat ibadah, karena sayang banget tuh. Tuh kalau tidur siang teman-teman, biasanya kalau tidur siang ini bisa 3 jam. Kenapa? Karena malamnya Arizal tidur cuma 3 jam biasanya. Ini udah kebiasaan Ariza. Ini kitab Fathul Bari teman-teman. Kitab Fathul Bari yang dibeliin sama murid AA ini, dengan izin Allah sehari bisa baca 100 halaman. Ya, kalian jangan baca kitab Fathul Bari. Ini kata para ulama, kitab ini kalian kalau udah tamat gak butuh kitab apapun. Kalian tamat ini gak butuh kitab apapun di dunia tuh udah gak butuh. Kata para ulama, seseorang yang udah baca kitab Fathul Bari memahaminya, dia gak butuh kitab apapun yang selainnya. Kan udah cukup. Itu merangkum semua ilmu Islam. Ya. Nah, sehari bisa baca 100 halaman kitab Fathul Bari. Dan konsennya ketika bacanya malam, jam 10 sampai jam setengah 1 malam. Nah, tidur cuma 3 jam, pagi tidur 3 jam lagi. Atau siang. Kadang-kadang ketika tidur siang 3 jam teh nggak diniatin, saking ngantuknya habis sholat duhur, Assalamualaikum. Aduh ngantuk, blok tidur, bangun setengah 4. Astagfirullah ya Allah, 3 jam siang tidur nggak diniatin. Padahal harusnya pas tidur siang tuh niatin, ya Allah aku tidur siang biar aku kuat nanti pas sholat asar, sholat maghrib, sholat isya jadi khusyuk, nggak ngantuk. Dan aku juga harus menjaga tubuh karena aku butuh istirahat. Kalau niatin saat tidur kayak gitu, kehitung pahala 3 jam tidur. Kalau tidur cuman blek aja, nggak dapat pahala apapun. Sayang banget. Kita tuh dalam hidup kita agenda paling lama apa? Tidur kan? Tidur paling lama itu agenda kita. Maka pastikan kalau tidur tuh jadi amal yang besar. Sebelum tidur jangan lupa baca doa penghapus seluruh dosa dulu. Apal doanya gimana? Sebelum tidur yang ngapusin semua dosa.
La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir wa la hawla wa la quwwata illa billah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dihapus semua dosa masa lalu, kata Nabi SAW sebelum tidur. Jadi ingat, di awal kita harus tahu bahwasanya Allah ciptakan kita untuk ibadah. Defaultnya harusnya seluruh waktu kita untuk ibadah, tapi manusia lalai. Tapi walaupun manusia lalai, Allah baik banget, karena yang Allah wajibkan dalam ibadah ritual cuma dikit, yaitu cuma sholat 5 waktu doang dalam sehari-harinya. Sisanya amal perbuatan duniawi. Kalau kita punya ilmu yang benar, enak. Kerja, sebelum kerja niatin nyari nafkah untuk nafkahin anak istri, jadi pahala. 8 jam kerja, 9 jam kerja, tidur jadi pahala. Kalau enggak, maka perbuatan kita kerja, tidur, makan, BAK, BAS, BAB, itu semua hanya akan terhitung mubah. Apa mubah teh? Gak dapat pahala, gak dapat dosa. Tapi di hari kiamat sayang banget tuh. Maka coba yuk kita biasakan niatin untuk perbuatan-perbuatan duniawi. Bahkan sekadar main game yang halal. Apa niat main game yang halal? Pribadi, ketika otak udah panas, baca Quran tuh jadi gak connect. Tapi kalau udah main game setengah jam aja, biasanya pas lagi main game setengah jam gitu, fun, pas baca Quran lagi bisa konsen lagi. Maka ketika main game, niatin, ya Allah aku main game biar nge-refresh otak, supaya kalau ibadah bisa lebih semangat lagi. Tapi game yang halal, jangan GTA 5 gitu, jangan. Parah ya teman-teman. Oke, baik teman-teman. Poin kedua, tadi maaf itu pembukaan dulu. Nah sekarang kita mulai lebih dalam lagi teman-teman. Mari kita mulai masuk ke dalil. Dalil yang pertama adalah surat ke-6, surah Al-An'am ayat 82. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak menodai keimanan mereka dengan kezoliman, maka merekalah orang-orang yang mendapat ketentraman, dan merekalah orang-orang yang mendapatkan hidayah, kata Allah. Ulang ya, orang-orang yang beriman yaitu orang apa? Agamanya? Islam. Orang Islam dan tidak mencampur adukan keimanan atau keislamannya dengan zolim, dengan perbuatan zolim, maka merekalah orang-orang yang akan dapat ketentraman, dan merekalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Nah teman-teman, ketika turun ayat ini, para sahabat langsung stres. Ya Rasulullah, bahasa kitanya apa? Persimpel bahasanya, oke, biar lebih mudah dipahami. Ya Rasulullah, ini kan di ayat ini orang yang dapat hidayah dan dapat ketentraman tuh orang yang tidak melakukan kezuliman. Lah kita, semua kita, bahkan para sahabat Nabi SAW pun melakukan kezuliman, melakukan dosa. Siapa di antara kami yang gak ngelakuin dosa ya Rasulullah? Jadi sahabat ini stres gitu. Dalam mindset para sahabat ketika mendengar ayat ini, orang yang dapat ketentraman hidup dan dapat hidayah hanyalah orang Islam yang gak zolim sama sekali. Sedangkan kami orang yang zolim, banyak dosa, berarti kami gak akan tentram, gak dapat hidayah. Wah sedih tuh sahabat. Akhirnya Nabi SAW meluruskan, bukan seperti itu. Yang dimaksud kezaliman di sini adalah kesyirikan atau kekafiran. Jadi makna dari ayat ini, makna yang benarnya adalah orang yang beriman dan tidak mencampur adukan imannya dengan kekafiran atau dengan kesyirikan, maka merekalah orang-orang yang akan mendapatkan ketentraman, rasa aman, dan merekalah orang-orang yang akan mendapat hidayah. Ya, jadi maksud kezaliman di sini tafsirnya apa? Kesyirikan atau kekafiran, paham ya? Ya jadi pertanyaan, kalau orang, kan ini jaminan dari Allah tuh, orang Islam yang gak mencampur adukan Islamnya dengan kekafiran, dengan kesyirikan, akan dapat rasa aman dari azab Allah, aman dari azab Allah, dan juga dia akan dapat hidayah. Pertanyaannya nih buat Faris, kalau ada orang Islam yang dia benar-benar bersih banget dari syirik, dari kafir, pokoknya dia gak ngelakuin kesyirikan, dia gak ngelakuin kekafiran, tapi dia ngelakuin dosa-dosa besar,
selain kekafiran dan kesyirikan. Berdasarkan ayat ini dia akan dapat ketentraman dan petunjuk nggak? Masih bisa ya. Karena di ayat ini mah yang nggak dapat petunjuk dan rasa aman tuh hanya orang-orang yang musyrik. Adapun orang-orang yang ngelakuin dosa tetap dapat. Kalau berdasarkan teks ayat ini, paham nggak kalian? Ini rada berat ini bahasanya. Nah, cuman para ulama menyampaikan orang yang muslim ngakunya, lalu dia melakukan kesyirikan atau kekafiran, maka dia di hari kiamat tidak akan mendapatkan rasa aman sedikit pun. Total nggak akan aman. Artinya dia akan diazab di neraka selama-lama-lama-lamanya. Dan orang ini akan dapat petunjuk nggak? Orang Islam yang melakukan kekafiran berarti dia murtadnya. Akan dapat petunjuk nggak? Dapat. Petunjuk menuju jahanam. Bukan ayat yang ngomong, Allah yang ngomong di surat 37. Fahduhum ila siratil mustaqim. Salah. Fahduhum ila siratil jahim, kata Allah. Beri mereka petunjuk menuju jalan neraka jahim, kata Allah. Allahu Akbar. Jadi orang-orang Islam yang melakukan kekafiran atau kesyirikan berarti dia murtad. Maka mereka nggak akan dapat keamanan sama sekali di hari kiamat, alias diazab kekal di neraka jahanam. Dan mereka pun nggak akan dapat petunjuk menuju surga, tapi yang dapat adalah petunjuk menuju neraka jahim atau jahanam. Itu untuk orang Islam yang terjatuh ke dalam kekafiran dan kesyirikan dan mati dalam kondisi kufur. Adapun orang Islam yang melakukan kezaliman selain syirik dan kafir, maka mereka akan mendapatkan keamanan, akan ngedapetin hidayah. Tapi keamanan dan hidayahnya itu tidak 100%. Artinya, kalau orang Islam mati membawa dosa besar, dia akan ditimbang dulu. Regan misalnya, Regan jadi korban wayanya, punten nggak apa-apa lah, dia sering dibully. Regan mati membawa dosa besar. Berapa contohnya? Kalau dinominalkan, ini mah hanya ini aja, hitungannya berapa? 100. Cuman 100, dikit banget. Yang gede ada yang gede. Amin. 1 miliar deh ya. Oke. Jadi kita bukan lagi main-mainin dosa, ini cuman lagi menganalogikan dengan mudah aja. Regan dosanya 1 miliar. Dosa besar 1 miliar, ditotalin hitungannya di hari kiamat 1 miliar. Tapi Regan pahalanya 1 miliar lebih 1. Cuman beda 1 selisihnya. Maka itu jaminan dari Allah, Regan pasti akan langsung masuk surga. Gak akan disentuh di neraka sama sekali. Oke? Jadi walaupun seseorang mati melakukan dosa besar, tetap di hari kiamat akan ada mizan, timbangan. Dan timbangan itu hukumnya simple. Amal soleh lebih berat, langsung masuk surga. Amal soleh dengan dosa sama persis, langsung masuk surga juga. Cuman diam dulu 50.000 tahun di Al-A'raf. Kalau dosanya yang lebih besar daripada pahalanya, maka akan masuk, tergantung. Lihat ya, ini Allah baik banget lah. Lihat dari 3 kasus ini. Orang Islam yang mati tidak melakukan dosa kafir, tidak melakukan dosa syirik. Kalau pahalanya lebih berat daripada dosanya, walaupun pahalanya cuma lebih 1 dari dosanya, dia punya dosa sangat besar 1 miliar, tapi dia punya pahala 1 miliar lebih 1, dijamin langsung masuk surga. Dalilnya surah Al-Qari'ah, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Jadi orang yang amal solehnya lebih berat daripada dosanya, walaupun cuma bedanya 1 doang, dia langsung masuk surga. Begitupun orang yang dosa dan pahalanya sama persis, kata Ibnu Qayyim, dia akan masuk ke Al-A'raf, 50.000 tahun tuh berarti, nunggu di Al-A'raf, di hari kiamat dia nunggu paling lama, tapi ujung-ujungnya dia langsung masuk surga juga tanpa disentuh neraka. Padahal kalau Allah mau, kalau banyak dosa mah masukin neraka dulu gitu ya. Oke, kamu banyak kebaikan tapi dosanya banyak, masuk neraka dulu dong. Tapi Allah baik banget. Bahkan sampai yang dosa dan pahalanya sama persis pun mereka akan langsung masuk surga tanpa disentuh neraka sama sekali. Berarti yang tersisa yang ketiga, yaitu yang apa? Dosanya lebih berat daripada pahalanya. Ternyata yang dosanya lebih berat daripada pahalanya gak mesti masuk neraka. Untuk kasus yang ketiga, itu berada dalam kehendak Allah. Kalau Allah mau, Allah siksa dulu hamba ini di neraka untuk waktu yang Allah kehendaki.
Tapi kalau Allah kehendaki, dia langsung masuk surga juga walaupun dosanya lebih banyak. Kok gitu sih? Ya terserah Allah. Karena Allah menyiksa siapa yang dia kehendaki dan mengampuni siapa yang dia kehendaki. Itulah kenapa kalau ada orang Islam mati membawa dosa besar, gak boleh kita vonis dia penghuni neraka. Gak boleh. Teman kita mati, misalnya kayak temannya Ustaz Firanda ini, astagfirullah, meninggal di hotel lagi sama pelacur. Kenapa? Makan obat kuat tapi jantungnya gak kuat, mati gitu. Astagfirullah, eta mati konyol. Lagi zina di hotel, makan obat kuat tapi dianya nggak kuat gitu, jantungnya hanya deg-deg-dor gitu, meledak, mati dalam kondisi zina. Dosa besar, iya dosa besar. Tapi boleh nggak memvonis dia masuk neraka? Nggak, karena dia melakukan dosa besar tapi bukan dosa kafir. Zina tuh bukan dosa kekafiran, bukan dosa kesyirikan. Kalau orang Islam mati dalam kondisi melakukan dosa besar, tetap kita nggak boleh vonis dia penghuni neraka, karena bisa jadi walaupun dosanya sangat besar, walaupun pahalanya lebih sedikit, tapi Allah menghendaki dia diampuni. Ya terserah Allah. Allah berbuat apa yang Allah inginkan dan kita nggak bisa ngedebat Allah. Adapun yang pasti masuk neraka selamanya hanya orang-orang kafir aja udah. Makanya inilah kita lembut kepada kaum mukminin karena ampunan Allah tuh sangat luas. Dimana seorang mukmin yang ngelakuin dosa besar pun bisa langsung masuk surga tanpa disentuh neraka, walaupun dosanya lebih berat. Dalilnya mana? Dalilnya surah Al-Baqarah ayat ketiga dari terakhir. Ya. Fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Itu dalilnya. Jadi kalau kalian nanya, "Loh, kenapa orang Islam mati ngebawa dosa besar bahkan dosanya lebih besar daripada pahalanya tapi kok bisa langsung masuk surga tanpa masuk neraka?" Langsung aja jawab dengan ayat tadi. Oke? Adapun kalau yang dua tipe yang pertama tadi apa aja yang pertama? Pahalanya lebih besar sama yang pahalanya seimbang, itu udah jelas jaminan dari Allah langsung masuk surga. Dan Allah tidak mungkin, nggak orang yang amal solehnya lebih berat tapi masuk neraka, mungkin nggak? Nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Karena kalau gitu berarti Allah dusta. Mustahil Allah dusta. Paham nggak? Bukan berarti Allah nggak bisa masukin ke neraka, bukan. Tapi mustahil Allah berdusta, itu dia. Allah udah bilang kalau orang mukmin mati pahalanya lebih besar daripada dosanya, langsung masuk surga. Kalau ada orang mukmin yang masuk ke neraka padahal pahalanya lebih besar, berarti Allah dusta, dan mustahil bagi Allah dusta. Paham ya? Seperti itu. Oke, alhamdulillah. Itulah dalil yang pertama, teman-teman. Semoga bisa dipahami. Oke. Dan yang kedua, dalilnya adalah hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi kita SAW bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min wal jannatu haqq wan naru haqq adkhalahu Allahul jannah ala ma kana minal amal." Ala ma kana minal amal. Barang siapa yang bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan tiada sekutu baginya, dan juga bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasulnya, dan bersaksi bahwasanya Isa adalah hamba Allah dan rasulnya, dan juga kalimatnya, kalimat Allah yang disampaikan kepada Maryam serta ruh darinya, dari Allah, dan juga bersaksi bahwasanya surga itu benar dan juga neraka itu benar, ada maksudnya ya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga apapun amalnya, sebesar apapun amalnya. Ulang ya. Di sini ada beberapa poin. Satu, bersaksi syahadat seperti biasa ya, Allah satu-satunya Tuhan dan Muhammad adalah utusannya sallallahu alaihi wasallam. Kedua, bersaksi apa lagi? Nabi Isa adalah hamba Allah dan rasulnya serta kalimat dan ruhnya, ruh Allah. Ketiga apa? Meyakini kalau surga itu ada. Keempat, meyakini neraka itu ada. Maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga apapun amalnya, sebesar apapun amalnya, sekecil apapun amalnya. Oke. Baik. Kemudian dalil yang ketiga, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Fa innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Allah mengharamkan neraka bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dan hanya mengharapkan pahala melihat wajah Allah.
Oke, Allah mengharamkan neraka bagi orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dan hanya mengharap pahala, yakni bisa melihat wajah Allah di surga. Ingat, wajah Allah beda dengan wajah makhluknya. Kita imani wajah Allah, tapi kita nggak boleh menyamakan wajah Allah dengan wajah makhluknya. Itu adalah sifat zatia Allah yang khusus bagi Allah, yang beda dengan makhluknya tentunya, karena Allah tidak sama dengan makhluknya. Baik. Oke, 3 dalil dulu deh. Sampai sini, ingin menjelaskan dulu ya. Barang siapa bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, itu gak perlu kita bahas, karena itu pembahasannya sepanjang kitab Tauhid ini akan terus berlanjut tentang itu. Jadi kita skip dulu untuk pembahasan yang bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, karena itu pembahasannya panjang dan kita akan terus membahas ya. Kedua, bersaksi bahwasanya Isa adalah hamba dan rasulnya, serta kalimat yang Allah sampaikan pada Maryam, serta ruhnya. Nah ini dia. Ini dia yang perlu kalian agak meres otak. Oke? Barangkali di antara kalian ada yang mau jadi misionaris, pengen jadi kayak Dr. Zakir Naik ya. Maka kalian harus paham ini baik-baik. Orang-orang Kristen menggunakan ayat Quran dan juga hadis ini untuk membenarkan bahwasanya Isa, Yesus adalah anak Allah. Jadi mereka pakai ini. Jadi orang-orang Kristen menggunakan hadis ini, para Kristen misionaris menggunakan hadis ini dan juga ayat Quran, ada ayat Quran yang kalimatnya persis dengan hadis ini, itu dijadikan dalil untuk membenarkan bahwasanya Isa atau Yesus adalah anak Allah. Dari mana sih, A? Nah, konsen ya baik-baik. Ini di depan hati orang-orang cerdas semua, aduh Masya Allah. Kalian ranking angkatan KB. Nah, yaitu kalimat yang mana? Gini, aku mau nanya, kalimat Allah dan ruh Allah. Kalimat Allah itu makhluk atau sifat Allah? Sifat. Apa kalimat Allah itu contohnya? Quran. Quran kan kalamullah. Kalamullah kan sifat Allah, salah satunya kalam ya? Kalam ya? Ya kan, Allah kan berbicara, iya. Kalamullah itu sifat Allah, bukan makhluk. Quran itu sifat Allah, bukan makhluk ya. Ucapan Allah. Begitupun ruh Allah. Berarti ruh Allah itu diri Allah kan. Akhirnya orang-orang Kristen bilang, doh kan, kata nabimu SAW, orang Kristen gak sholawat ya, kita yang sholawat. Okay? Ini Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya, oke. Tapi lihat bagian sini, Isa itu adalah kalimat Allah. Kalimat Allah kan sifat Allah ya. Berarti di dalam tubuh Isa mengandung sifat ketuhanan, yaitu sifat kalamullah. Dan juga ruh Allah. Oh, berarti Isa itu emang Tuhan yang bereinkarnasi menjadi manusia. Gitu, pakai dalil ini. Maka kita jawab, yang ngucapin hadis ini Nabi kita SAW, bukan pemuka agama kalian. Sehingga yang lebih paham tafsir hadis ini siapa? Ya umat Islam, para ulamanya. Yang dimaksud di hadis ini, Isa adalah hamba dan rasulnya, dan kalimatnya, maksud kalimatnya di sini adalah perintah Allah terhadap Jibril. Perintah Allah kepada Jibril untuk meniupkan ruhnya. Nah, di sini ruhnya tuh apa? Kita punya ruh nggak? Punya ruh kan ya? Kita manusia punya ruh. Kalau ruh kita dicabut, apa yang terjadi? KO ya, udah mati kita ya. Nah, Allah menurut mereka punya ruh. Rohnya Allah adalah Isa. Berarti tubuh Allah, ini bahasa mereka ya, diri Allah bersatu dengan diri Isa. Berarti Isa adalah Allah, kata mereka gitu. Maka kita jawab, ruh Allah di sini maksudnya adalah ruh manusia yang Allah ciptakan secara spesial. Jadi bukan rohnya Allah, tapi rohnya roh manusia. Tapi Allah muliakan sehingga Allah memanggilnya sebagai ruhku. Maksudnya ruh spesial ciptaanku. Contohnya, di surat 91 ada hadhihi naqatullah. Faqala lahum Rasulullah naqatallah. Naqatallah. Apa naqatallah? Unta Allah. Unta Allah di sini apa berarti Allah naik unta? Bukan.
Untanya unta biasa, unta makhluk, tapi diciptakan secara spesial. Yaitu untanya Nabi Soleh diciptakan dari apa? Dari apa? Ayo, ini tahu? Dari batu. Kena halilintar, keluar unta. Jadi bukan kera sakti. Dulu mah ya kera sakti, dari situ batu ketemu halilintar jadi kera sakti. Yang benar adalah unta Nabi Soleh. Itu dari batu, Nabi Soleh berdoa, halilintar muncul, jadi aja itu, jadi unta. Nah, ketika Allah berfirman naqatullah, atau di ayat yang lain hadhihi naqatullahi lakum ayah, ya, unta Allah di sini bukan berarti untanya Allah naik unta, bukan. Tapi unta Allah di sini maksudnya unta spesial yang Allah ciptakan. Sama Nabi Isa juga, yang dimaksud dengan ruh Allah adalah ruh manusia spesial ciptaan Allah. Bukan rohnya Allah gabung, Allah sifat-sifat keilahiannya, sifat-sifat ketuhanan Allah nyampur dengan Isa, bukan. Tapi maksud ruh Allah adalah ruh manusia yang Allah ciptakan tapi dengan cara yang spesial. Paham sampai sih? Gitu ya. Karena harus ngerti, karena ini debat ini cukup sengit antara Dr. Zakir Naik dengan Anies Shorosh. Siapa Anies Shorosh? Seorang dari Arab. Dia fasih banget bahasa Arabnya, bisa baca Quran, tapi Kristen. Ngedebat Dr. Zakir Naik 4 jam. Tapi ujung-ujungnya Dr. Zakir Naik sukses mempermalukan abis-abisan. Bukan Dr. Zakir Naik ya. Gurunya itu sama Ahmad Didat. Itu udah abis-abisan. Anies Shorosh gak tahu pulangnya gimana, itu ngeraken. Dr. Zakir Naik tuh siapa? Ahmad Didat. Kalian tahu nggak spesialnya Ahmad Didat dibandingkan Dr. Zakir Naik? Dua-duanya insya Allah ya, mereka berdua sangat baik dan jasanya sangat besar. Ya, walaupun ada kekeliruan akidah baik dari Dr. Zakir Naik dan Ahmad Didat, tapi kebaikan mereka jauh lebih banyak dan kita doakan ampunan kepada Allah untuk mereka. Ya. Tapi Ahmad Didat tuh skill ngerostingnya itu loh. Kalau udah ngerosting orang, udah sampai lawan debatnya apa? Ini ada orang kafir, ini Ahmad Didat. Para follower dari orang kafirnya juga sampai ikut ketawa gitu. Akhirnya ngedukung Ahmad Didat. Itu kerennya debatnya Ahmad Didat tuh gitu, keren banget. Ya. Nah, jadi gitu. Ketika Anies Shorosh bilang tuh Isa itu adalah rohnya Allah, kalimat Allah, tuh sifat Allah, sifat keilahian dicampur ke dalam tubuh Isa. Jadilah Isa adalah Tuhan. Kita jawab dengan ini. Paham ya? Seperti itu. Baik. Dan yang terakhir ini adalah sesungguhnya Allah mengharamkan neraka bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dan hanya mengharap pahala melihat wajah Allah. Yani kita semua, nikmat terbesar di surga itu adalah bisa melihat wajah Allah, dan itu adalah kesepakatan ulama sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Ya, ini Ibnu Hajar al-Asqalani itu ulama ahlu sunnah yang walaupun secara akidah beliau terpengaruh dengan sebagian pemikiran Asy'ari, ya, cuman beliau secara umum ahlu sunnah. Jadi terkena pemikiran Asy'arinya hanya sedikit gitu. Hanya sedikit. Dan beliau adalah ulama mazhab Syafi'i, dan Ibnu Hajar al-Asqalani menyampaikan dalam kitab Fathul Bari bahwasanya melihat Allah adalah akidah ahlu sunnah, yakni di hari kiamat di surga kita semua akan melihat Allah, dan itu adalah nikmat terbesar di dalam surga. Lebih indah daripada apapun di dalam surga. Di dalam hadis ini Nabi kita SAW menyampaikan sesungguhnya Allah mengharamkan neraka bagi orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dan hanya mengharapkan pahala melihat wajah Allah. Apa maksudnya? Naren, maaf banget, minta minum dulu ya, ambilin gelas. Nah teman-teman, yang dimaksud di dalam hadis ini Allah mengharamkan neraka adalah mengharamkan untuk masuk neraka selamanya. Itu maksudnya. Paham ya? Jadi orang Islam yang ngucapin la ilaha illallah dan mati dalam kondisi tidak melakukan dosa syirik, dosa kafir, maka Allah haramkan dia untuk masuk neraka selamanya. Artinya masih bisa masuk neraka enggak? Masih. Cuman enggak selamanya. Itu maksud dari hadis ini. Paham ya? Ulang ya. Maksud dari hadis sesungguhnya Allah mengharamkan neraka bagi orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dan mengharapkan pahala wajah Allah. Itu maksudnya Allah mengharamkan untuk masuk neraka selamanya. Adapun kalau masuk neraka sementara karena punya banyak dosa, masih memungkinkan. Alhamdulillah. Tapi ini bagian yang dalamnya ya. Adapun orang-orang Islam
yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, mengharap pahala melihat wajah Allah di hari kiamat, plus dia mengamalkan konsekuensi dari la ilaha illallah, maka dia diharamkan masuk neraka walaupun cuma 1 detik. Ingin kalian data processing dulu, oke? Ulang. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas, banyak dosa, maka dia diharamkan masuk neraka selamanya. Tapi bisa masuk neraka nggak? Bisa, cuman nggak selamanya. Kasus kedua adalah orang Islam yang ngucapin la ilaha illallah dengan ikhlas, mengharap wajah Allah, plus ada plusnya, dia mengamalkan semua konsekuensi dari la ilaha illallah, maka dia haram masuk nerakanya total. Sedetik pun Allah haramkan neraka untuk menyentuh tubuhnya. Yang jadi pertanyaan, apa konsekuensi dari la ilaha illallah? Apa sih? Emang la ilaha illallah tuh maknanya apa sampai orang yang mengamalkan konsekuensinya bisa bebas gak disentuh neraka walaupun cuma sedetik? Gak akan. Maka ingin ingatkan kalian dengan materi tahun lalu. Semoga ini kalian kalau bisa nih, poin ini tuh jadi poin yang kalian catat dengan tinta emas. Ini bahasa metamorfofik, bahasa kiasan ya. Kalian ingat ini baik-baik. Ini bagian yang penting, super banget. Apa sih konsekuensi dari la ilaha illallah? Untuk memahami makna dari la ilaha illallah, kita harus paham dulu apa arti dari Allah. Allah itu artinya apa? Selama ini kita kan manggil Allah, Allah, Allah Tuhanku. Tapi mungkin kita belum tahu apa makna dari Allah. Apa sih? Makna dari Allah itu apa? Allah itu, lafaz Allah itu sebenarnya adalah setelah mengalami perubahan bentuk. Ini bahasa secara gramarnya terlalu panjang, mau persingkat aja. Jadi Allah itu awalnya dari al-ilah. Al-ilah. Oke? Al-ilah. Habis al ada kata apa? Ada huruf apa habis al? Al-ilah berarti ada apa? Huruf apa? Hamzah, betul ya? Paham ya? Al-ilah. I kan berarti hamzah. Hamzah tapi kasroh ya. Al-ilah. Cuman hamzah yang setelah al-nya dicoret, dihapus. Jadi yang asalnya al-ilah jadi Allah. Paham ya? Cuman cara pembacanya kan takfim ya, lafaz jalalah, makanya bukan Allah tapi Allah. Kalau orang Kristen kenapa bacanya Allah? Karena kan mereka nggak belajar tajwid. Ya jadi mereka ngomongnya Allah. Kalau kita kan paham tajwid, jadi ngomongnya Allah. Allah. Paham sampai sini? Allah tuh awal katanya apa? Al-ilah. Sekarang apa arti dari ilah? Apa sih arti dari ilah? Inilah yang kita mungkin sering lalai. Padahal orang yang beriman itu ketika disebut Allah, itu langsung gemetaran hatinya. Allah berfirman di surah Al-Anfal, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman tuh ketika dia diingatkan tentang Allah, langsung bergetaran hatinya. Kenapa? Saat ngedengar Allah, dia hatinya bisa gemeteran. Ketika ngedengar azan, dia langsung kayak mau nangis, gemeteran. Kenapa? Karena lafaz Allah sendiri maknanya dalam. Kalau Ar-Rahman artinya apa? Maha pengasih. Ar-Rahim, Maha penyayang. Biasanya kalau kita ngedengar Ar-Rahman, Ar-Rahim, langsung aduh seneng banget ya. Allah Maha Pemurah, Allah Maha Penyayang, seneng banget. Tapi ketika kita nyebut Allah, kita kurang connect. Alasannya karena kita belum tahu makna dari Allah itu apa. Arti dari Allah adalah, Allah itu sekali lagi al-ilah. Sedangkan ilah artinya adalah sesuatu yang disembah dengan penuh ketundukan, keikhlasan, keyakinan, cinta, dan taubat. Itu arti dari Allah. Yakni sesuatu yang kita sembah dengan penuh ketundukan,
Maaf ulang ya. Ketundukan, keyakinan, keikhlasan, cinta, dan taubat. Ingat 5 poin ini. Mau ulangnya? Gak apa-apa kalau ada yang lupa. Regan apa aja tadi yang Regan ingat? Ketundukan, keikhlasan, bagus. Kecintaan, taubat, dan ada yang lain? Keyakinan. Oke, ini urutannya bebas mau yang manapun ya. Tapi mau ulang lagi biar kalian ingat. Pokoknya ingat apa arti dari Allah. Jadi kalau kalian lagi nyebut Allah, itu langsung artinya adalah sesuatu yang kita sembah dengan penuh ketundukan, keikhlasan, keyakinan, cinta, dan taubat. Orang yang cinta kira-kira mau mengkhianati nggak? Enggak. Kalau kita cinta dengan seseorang dengan cinta yang tulus, kita nggak akan mau untuk mengkhianatinya, dan kita akan senantiasa melaksanakan perintahnya, rela berkorban untuknya, iya gak sih? Itu kan. Maka kalau orang nyebut Allah, berarti nih saat Ariza bilang ya Allah, berarti aku lagi ngomong wahai Rob Tuhan yang seharusnya aku sembah dengan penuh ketundukan, rasa yakin, ikhlas, cinta, dan taubat. Tapi amal perbuatannya justru terbalik dari apa yang AA yakini sendiri tentang Allah. Ketika AA bilang Allah, berarti seharusnya AA sedang memanggil Tuhan yang seharusnya aku mencintainya, yaitu gak mau mengkhianatinya. Tapi sehari-hari AA malah maksiat terus. Ketika AA lagi nyebut Allah, berarti AA sedang memanggil wahai Tuhan yang seharusnya aku tobat dari seluruh dosaku. AA malah gak tobat-tobat dari dosa Arizal. Itulah kenapa kalau kita nyebut la ilaha illallah, artinya makna yang dalamnya adalah tiada Tuhan yang berhak ku sembah dengan penuh ketundukan, keyakinan, keikhlasan, cinta. Cinta itu berarti rinciannya adalah nggak mau mengkhianati, ingin selalu taat padanya, ingin ngejauhi semua larangannya, dan taubat dari semua dosaku. Tidak ada Tuhan yang seperti itu yang kusembah dengan 5 poin tadi kecuali Allah. Orang yang ngucapin la ilaha illallah dengan mengamalkan 5 konsekuensi ini, berarti pertama, dia tunduk patuh full. Kalau Allah udah bilang dia tunduk, nurut aja. Nggak mau nanya-nanya lagi. Ketika Allah bilang haram, udah langsung patuh, jauhi. Gak usah nanya, ya Allah kenapa engkau haramkan ini, kenapa engkau haramkan itu. Enggak. Karena dia udah ngucapin la ilaha illallah, dia tunduk total. Kedua apa? Yakin. Wah, yakin tuh berarti kalau kita lagi ada masalah, yakin Allah pasti akan nolong selama kita berada di atas jalannya. Nggak ada ragu sama sekali. Ikhlas. Artinya kita mengucapin ini benar-benar ikhlas karena Allah. Bukan karena kita pura-pura ingin masuk Islam, atau karena orang tua kita Islam, atau orang tua kita ustadz, akhirnya kita nggak mau ketahuan kalau kita adalah orang yang kurang dekat sama agama. Kemudian keempat, cinta, yaitu kita nggak mau maksiat, nggak mau juga kita untuk nggak taat sama dia, sama Allah. Dan yang kelima, taubat. Jadi kalau kita mengamalkan 5 konsekuensi ini, maka kita gak akan disentuh nerakanya secara total, sempurna. Paham itu teman-teman? Coba latih ya. Coba latih. Setiap kita lagi manggil ya Allah, langsung ingat 5 poin tadi. Ya Allah, ya Allah, Rabbighfirli ya Allah, ampuni aku ya Allah. Coba masukin poin-poin tersebut ke dalam hati kita. Baik. Dan yang terakhir adalah Bismillah. Ada yang mau ke WC dulu kalian? Belum ada? Kalau ada yang mau ke WC dulu, cuci muka silakan ya. Ini 2 dalil yang terakhir teman-teman, yaitu Nabi Musa. Ini hadisnya dihasankan oleh disahihkan oleh Imam Al-Hakim dan disetujui oleh Imam Al-Zahabi. Walaupun sebagian ulama mendoifkannya, tapi ada hadis yang penguatnya. Ada hadis penguatnya. Hadis penguatnya insya Allah akan sampaikannya minggu depan. Ingat aja tentang kartu, oke? Ingat kartu ya. Ingetin ya. Takutnya lupa. Hadis tentang kartu. Tentang kartu. Tapi sampaikannya minggu depan supaya nggak kepanjangan materi yang episode ke-1 ini. Dan ada satu hadis ini sebagai penutup. Ini hadis yang indah. Ya, hadis qudsi riwayat Tirmidzi dengan derajatnya minimal hasan, di mana Allah berfirman, ya bani Adam, wahai anak Adam,
jika engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sejagat raya. Kau datang kepadaku dengan membawa dosa sejagat raya, namun kau mati dalam kondisi tidak mempersekutukanku dengan sesuatu pun, pasti aku akan datang kepadamu dengan membawa ampunan sejagat raya pula. Jadi orang yang mati dalam kondisi bertauhid, kalau tauhidnya sempurna dengan seluruh konsekuensinya, itu dijamin Allah pasti akan ampuni semua dosanya. Adapun orang yang mati dengan membawa tauhid tapi nggak melaksanakan 5 konsekuensi yang tadi saya sampaikan, maka dia ada kemungkinan masuk neraka dulu kalau dosanya lebih besar. Tapi bisa juga Allah ampuni langsung, sebagaimana di hadis tentang kartu yang nanti akan saya sampaikan. Karena di hadis tentang kartu yang saya sampaikan ini, dia adalah orang yang belum tobat dari dosanya, dan dosanya nggak main-main, banyak banget dosanya, tapi dia mati dalam kondisi belum taubat, tapi dia masuk surga langsung, nggak masuk neraka. Kok bisa gitu? Itu insya Allah akan sampaikan di pekan depan ya. Dan sekarang aku ingin itu materi tentang tauhid udah beres, dan sekarang kita masuk ke tadabbur surat Yusuf yang episode keberapa nggak tahu ya, ada yang ingat kayak kita mulai dari kayaknya ke-8 atau ke-9. Nanti insya Allah akan aku kompilasikan materi tentang tadabbur surat Yusuf. Kalau udah ada banyak nanti dikompilasikan dari episode-episode sebelumnya. Dan di sini ingin menyampaikan tentang ini teman-teman. Lagi-lagi kita akan mendalami kisah Nabi Musa dan Nabi Yusuf. Kita komparasikan antara Nabi Musa dan Nabi Yusuf. Nabi Musa itu, yang mencintai Nabi Musa itu adalah salah satu dari musuh paling parahnya, musuh paling besarnya Allah, yaitu siapa? Firaun. Sedangkan Nabi Yusuf dicintai oleh Zulaikha. Zulaikha itu istrinya raja. Walaupun nama Zulaikha ini tidak sahih dari hadis, namun kita tahu Nabi kita SAW bersabda, "Wahadithu an Bani Israil wala haraji." Silakan ceritakan kisah-kisah tentang Bani Israel dan itu nggak ada dosanya. Jadi kalau ada story dari Israeliat yang nggak valid sahihnya tapi nggak juga palsu, kita boleh menceritakannya. Nah, di antara kisah yang terkenal adalah Zulaikha ujung-ujungnya nikah sama Nabi Yusuf. Terus Zulaikha bilang ke Nabi Yusuf, "Hai suamiku, bagaimana mungkin aku nggak nafsu sama engkau? Suamiku tuh dia important. Jadi seumur hidup aku nggak pernah berhubungan dengan suamiku." Gitu. Terus Nabi Yusuf berkata, "Ya udah, sekarang kan halal sama aku. Mending yang sekarang atau yang dulu?" kata Nabi Yusuf gitu. Ngingetin ke Zulaikha tentang kondisi dulu waktu Zulaikha ngajak zina, tapi Nabi Yusuf menolaknya. Nah, kita tahu ya, Zulaikha ujung-ujungnya beriman berdasarkan kisah Israeliat. Kalau di Quran nggak dijelaskan secara pasti kalau Zulaikha beriman, tapi Zulaikha tobat ya. Al-ana hasal haqqu ana rawatuhu an nafsi. Itu mengaku kalau Zulaikha tobat, tapi nggak diceritakan kalau kalau Zulaikha tuh masuk ke agama tauhid. Tapi di kisah Israeliat ada Zulaikha akhirnya nikah sama Yusuf. Syekh Shalih Fauzan ditanya, "Syekh, kalau Nabi Yusuf tuh ujung-ujungnya nikah sama Zulaikha nggak sih?" Apa jawaban Syekh? "Aku nggak datang ke walimahannya," gitu katanya gitu. Dijawabnya, artinya aku nggak tahu, nggak pernah denger, dan nggak diundang juga ke walimahannya, jadi aku nggak tahu ya. Itu bahasa ngejokesnya Syekh Shalih Fauzan. Bukan ngejoksin Nabi Yusuf, bukan. Tapi itu adalah bahasa untuk meluruskan orang-orang yang terlalu percaya sama kisah cinta Nabi Yusuf dan Zulaikha, padahal di Quran dan hadis nggak pernah diterangkan kalau Nabi Yusuf tuh ayahnya nikah sama Zulaikha. Itu hanya ada di kisah Israeliat, dan yang namanya kisah Israeliat tuh hanya sekedar untuk jadi cerita. Boleh untuk jadi pelajaran, tapi nggak boleh untuk dijadikan keimanan gitu. Jangan diimani, cukup ya jadi story aja, sekedar buat jadi story. Jangan dipercaya tapi jangan juga didustakan. Itu kata Nabi SAW. Wahadithu an Bani Israil wala haraj. Ini maaf ya, belum masuk ke tadabbur banget. Ini mau muqaddimah sedikit. Ceritakan tentang Bani Israel, tentang kisah-kisah Israeliat, nggak apa-apa. Kisah-kisah dari orang-orang Kristen Yahudi tentang para nabi dan rasul. Selama tidak bertentangan dengan Islam, silakan ceritain aja. Tapi jangan diimani, jangan juga didustakan, kata beliau. Kecuali yang udah jelas-jelas bertentangan dengan Quran dan hadis, itu kita wajib mendustakan. Seperti Nabi Ayub tengkar sama Allah, terus Nabi Ayub menang. Coba, kan keterlaluan. Nabi Yakub gelut sama Allah, terus Allah kalah. Oh, ini udah keterlaluan, ini mah kafir ini. Itu mah jelas wajib kita dustakan. Nah,
Oke, mari kita sekarang masuk ke poin tadabbur ini teman-teman. Nabi Yusuf Allah uji dengan ujian kecintaan, yakni kecintaan suami raja yang kita kenal namanya Zulaikha, walaupun nama ini gak sahih ya. Zulaikha cinta sama Nabi Yusuf. Kecintaan Zulaikha kepada Nabi Yusuf itu adalah kecintaan berdasarkan apa? Syahwat, nafsu. Fir'aun, musuh Allah, cinta sama Nabi Musa. Dan kecintaan Fir'aun kepada Nabi Musa itu adalah kecintaan berdasarkan ilham dari Allah. Kebayang gak sih? Orang kafir yang ngaku dirinya Tuhan tapi dapat ilham dari Allah untuk mencintai kekasih Allah, yaitu Nabi Musa. Makanya Allah gunakan bahasa yang begitu lembut. Wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni walitusna'a 'ala 'aini. Aku telah mencurahkan kecintaan kepadamu, wahai Musa, kepada musuhmu itu Firaun. Ditaruh kepada hati Firaun, manusia terkeji seluruh dunia, dilimpahkan rasa sayang kepada Musa. Buat kalian yang belum tahu ya, Firaun tuh sayang banget ke Musa. Jangan kira Firaun tuh cuman STI, suami takut istri gitu. Istrinya nyuruh, udah Musa diadopsi aja, Firaun oke nurut. Enggak, Firaun itu ngebos. Firaun itu raja kafir. Kenapa istrinya nikah sama Firaun? Kan itu kafir. Di syariat dulu boleh, di syariat zaman dulu belum dilarang. Kalau sekarang nggak boleh ya nikah sama orang kafir. Kalau dulu nggak ada larangan itu. Nah, Firaun yang merupakan musuh Allah malah cinta banget ke Nabi Musa. Sayang banget ke Nabi Musa. Dari kecil tuh diurusin, cinta banget Firaun ke Nabi Musa. Sedangkan Zulaikha cinta banget ke Nabi Yusuf. Tapi dua cinta yang berbeda. Yang satu cinta nafsu, yang satu cinta naluri. Tapi dua-duanya sama-sama ujung-ujungnya membawa kepada dosa. Zulaikha, kecintaan karena nafsunya menyuruh Yusuf untuk ngapain? Zina. Sedangkan Fir'aun kecintaannya kepada Musa menyuruh Nabi Musa untuk kafir kepada Allah. Zulaikha nyuruh untuk melakukan kemungkaran, yakni dosa, sedangkan Fir'aun nyuruh Musa untuk melakukan kekafiran. Dua-duanya, baik cinta naluri maupun cinta nafsu, mendorong dua orang spesial Allah ini untuk melakukan dosa. Ketika Nabi Musa ketemu sama Fir'aun lagi, kan itu Fir'aun bilang, dulu aku menyayangimu, aku ngasuh kamu, ngelakuin semua kebaikan kepadamu Musa. Udah, kafirlah kepada Tuhanmu dan berimanlah kepada aku sebagai Tuhanmu. Kecintaan Fir'aun kepada Nabi Musa ujung-ujungnya menjadi alasan Fir'aun untuk nyuruh Nabi Musa beriman kalau dirinya Tuhan. Sedangkan kecintaan Zulaikha kepada Yusuf jadikan alasan untuk akhirnya Yusuf melakukan zina dengan Zulaikha. Ini adalah pelajaran dari Allah teman-teman, bahwasanya orang-orang terdekat kita yang mencintai kita, baik mencintai karena nafsu maupun mencintai karena naluri, itu bisa menjadi sumber malapetaka buat keimanan kita. Kalau pacar, jelas mereka mendorong kita untuk akhirnya melakukan hal yang mendekati zina, bahkan sampai zina, dan ujung-ujungnya kehinaan. Kalau orang tua sayang sama kita, sayang naluri, tapi kesayangan itu tidak dilandasi dengan keimanan yang kuat, kesolehan, maka orang tua akan menjadi sebab kita bermaksiat. Dan ketika orang tua melakukan maksiat, nyuruh anaknya maksiat, lalu anaknya nolak, orang tua akan ngomong, masa kamu gak sayang sama ibu sih? Iya gak kayak gitu, dan ini sering terjadi. Ayah nyuruh anaknya beliin rokok, gak mau ya. Kenapa gak mau? Karena aku sayang sama ayah, gak mau ayah celaka. Weh, kalau kamu sayang sama ayah, harusnya kamu beliin rokok buat ayah. Itu kan jadi alasan. Dua kecintaan ini, cinta karena nafsu dan cinta karena naluri. Kalau cinta karena nafsu biasa mendorong kepada maksiat, tapi cinta karena naluri yang seharusnya netral, itu pun bisa menjadi sebab kita jatuh kepada dosa. Maka AA sampaikan nasihat langsung dari Nabi kita SAW, di mana beliau bersabda, cintailah seseorang sewajarnya, karena suatu saat bisa jadi kau akan membencinya, dan bencilah kepada seseorang sewajarnya, karena bisa jadi suatu saat kau akan mencintainya. Dan taruhlah kecintaan ini berlandaskan keimanan dan ketakwaan. Ini saya gak akan pernah terjerumus ke dalam dosa. Kalau enggak, cinta mau cinta nafsu, mau cinta naluri, dua-duanya akan menjadi sebab kita maksiat. Dan itu sering terjadi sama kita.
Ada orang sayang banget sama kita, mungkin itu temen, kakak kelas, atau siapapun, guru. Karena saking sayangnya sama kita dan kita udah terlalu banyak diberi jasa oleh dia, akhirnya ketika dia nyuruh kita maksiat, kita ngikut. Karena kita ngerasa dia udah sayang banget sama aku, udah ngerasa udah berbuat baik banyak sama aku nggak enak kalau nolak dia maksiat. Itu sering terjadi sama kita, baik ke orang tua, guru, atau apapun. Maka solusinya apa? Inilah solusi yang indahnya teman-teman, yaitu doa pada Allah. Karena dalam ujian kemaksiatan yang gara-gara cinta, yang terjadi pada Nabi Yusuf dan juga yang terjadi pada Nabi Musa, dua-duanya Nabi ini berdoa. Kalau Nabi Yusuf doanya apa? Rabbis sijinu ahabbu ilayya mimma yada'unani ilaihi. Ya Allah, penjara lebih aku suka daripada maksiat yang mereka suruh aku. Kalau Nabi Musa berdoanya Rabbina jini minal qaumidz zalimin. Ya Allah, selamatkan aku dari orang zalim. Walaupun doanya berbeda kalimatnya, tapi intinya sama. Poin terbesarnya adalah kita berdoa pada Allah agar orang-orang yang mencintai kita dan orang yang kita cintai mereka selalu berada di atas ketakwaan. Dan ketika Allah uji kita dengan maksiat lewat orang-orang yang mencintai atau dicintai oleh kita, jangan lupa doa ke Allah. Mungkin terkadang kita ikut jatuh ke dalam dosa karena kita gak enak untuk menolaknya, tapi jangan lepas doa. Kalau misalnya punya temen nih yang baik banget ke Arizal, lalu dia ngajak Arizal maksiat, lalu misalnya Arizal terjatuh juga ke maksiat karena gak enak, setidaknya doainnya kehancuran? Enggak, jangan. Karena udah banyak jasanya. Apa yang didoain? Ya Allah, aku jatuh ke maksiat karena gak enak sama dia, tapi dia udah banyak jasanya kepada aku. Ya Allah, sayangi dia, ampuni dia, beri hidayah pada dia, ya Allah. Itu coba lakukan itu teman-teman. Doa kepada orang yang kita cintai atau mencintai kita. Oh, kalian yang pernah pacaran lalu putus, lalu dihianati. Hianat, perasaan kalau belum jadi suami istri gak ada yang namanya hianat, oke itu. Ya, hianat versi Indonesia adalah ya, kalian pacaran kemudian si pacarnya pacaran sama pacar yang lain, cinta segi berapa itu tuh? Ya pokoknya segitulah. Akhirnya kalian ngerasa sakit hati, doa. Ya Allah, aku udah maksiat sama cewek itu ya Allah, lalu dia nyakitin aku ya Allah, padahal emang belum halal ya Allah gitu. Tapi dari dulu udah banyak banget kenangan indah walaupun maksiat. Ya Allah, aku mohon beri kebaikan pada dia, kasih hidayah kepada aku dan dia. Doa itu solusinya teman-teman. Karena kita tuh antara bisa teguh untuk gak maksiat sebagaimana Nabi Yusuf, atau jatuh ke maksiat. Kalau teguh, alhamdulillah, walaupun kita diajak untuk maksiat oleh orang yang mencintai dan dicintai oleh kita, kita tetap teguh, alhamdulillah. Tapi kalau kita jatuh, ya gak ada jalan lain kecuali doa ke Allah. Kalau kita gak maksiat, itu pun dengan cara kita doa supaya iman kuat. Kalau kita udah telanjur ke maksiat, doa juga, minta ampun. Ya Allah, ampuni dosaku selama aku pacaran sama dia, sekarang dia pacaran lagi sama laki-laki lain. Bisa jadi itu gara-gara aku yang pertama kali ngajak. Itu jadi dosa jariah dong. Astagfirullah ya Allah, ampuni dosaku ya Allah yang udah ngajarin pacarku untuk pacaran, yang akhirnya dia pacaran lagi. Doa. Nyadar gak sih bisa jadi gara-gara dosa yang kita lakukan ya pacaran, tapi jadi dosa jariah gara-gara itu pertama kali dia ngerasain pacaran, akhirnya enak pacaran, akhirnya dia nyari pacar yang baru, terus kita yang pertama kali ngajarin. Astagfirullah, itu jadi dosa jariah. Bener loh, dosa jariah tuh kita bisa jadi gak nyangka-nyangka dari apa yang kita lakuin. Yang kita pertama ngiranya itu cuma dosa antara duaan, tapi ternyata di hari kiamat itu jadi dosa jariah. Anaknya Nabi Adam gak pernah ngira kalau dia sampai sekarang dapat dosa pembunuhan untuk setiap pembunuhan yang terjadi. Anaknya Nabi Adam, yaitu Qabil yang terkenal namanya, ngebunuh Habil. Dia kan ketika ngebunuh cuma 4 mata kan, cuma 4 mata, 2an doang. Tapi ternyata kata Nabi SAW, setiap ada terjadi pembunuhan di muka bumi ini, anak Nabi Adam yang membunuh itu dapat dosanya, karena dia yang pertama kali mencontohkan pembunuhan. Allahu Akbar. Berarti kita pun bisa gitu teman-teman. Makanya doa dalam masalah cinta nih, doa teman-teman. Ngerasain banget. Punya murid-murid ada di sini juga orangnya ya, nggak mau nunjuk deh kamu. Karena dulu pernah di blog, pernah marahin di grup dan sebagainya, tapi sekarang jadi anak yang masya Allah rajin banget gitu ke kajian. Ya dulu mungkin karena terlalu berharap sama dia, wah dia nih bisa jadi penerus. Akhirnya Allah uji dengan clash. Setelah Ariza udah gak terlalu ngarepin, balik lagi.
Dan ketika A benci kayak benci banget, tapi ujungnya jadi balik lagi, dia baik juga kok, nggak seperti yang kukira. Pokoknya jadi bener sabda Nabi SAW tadi apa dalam hadis yang sahih, cintailah seseorang sewajarnya, karena bisa jadi suatu saat kamu akan membencinya. Dan bencilah seseorang sewajarnya, karena suatu saat engkau mungkin akan mencintainya. Wallahu alam. Udah pas 1 jam ini teman-teman. Terima kasih. Semoga nasihat tadabbur surat Yusuf dalam masalah cinta ini kita bisa dalami banget, terutama masalah berdoa pada Allah untuk menghindarkan kita dari maksiat, dari orang yang kita cintai dan mencintai kita. Ini berat teman-teman, berat banget. Coba ingat berapa dosa yang kita lakukan gara-gara orang yang kita cintai dan dicintai oleh kita. Kemudian sampai sekarang efeknya apa? Doa ke Allah supaya diampuni kita, diampuni juga mereka, ya, supaya semuanya dapat kebaikan insya Allah. Baik, itu aja dari Arizal. Terima kasih, barakallahu fikum. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan yang punya pertanyaan tentang materi atau di luar materi boleh ya, insya Allah. Apakah benar kalimat bahwa jika kita terlalu pelit atau menghemat dan diberi rizki berlebih nanti akan tertimpa kondisi musibah yang tak terduga, HP hilang sehingga kita harus menggunakan uangnya, atau itu hanya tayang semata? Apa namanya menyampaikan ini ya? Yakni gini, ketika kita memang banyak meninggalkan sunnah, terkadang Allah mengingatkan kita, ya. Kita misalnya punya uang 1 miliar, lalu kita sedekahnya dikit banget, emang nggak dosa, tapi terkadang Allah timpakan musibah agar mendorong kita, bahasanya tuh mengkatrol lah kalau bahasa manusianya, mengkatrol kita untuk akhirnya kita ngebus beramal soleh lebih banyak, karena Allah sayang sama kita. Jujur aja, dulu Arizal pas cuma pendapatan sebulan 3 juta, tuh bisa sedekah 1 juta, berarti kan 33% dari penghasilan bulanan atau 50% dari yang tersisa gitu. Tapi sekarang kira-kira kalau kalian dapat nih, tadi sedekah anggap aja 33%. Sekarang misalnya dapat gaji sebulan 30 juta, kira-kira sedekah 30% berat nggak dapat? 10 juta, kayaknya berat ya. Padahal itulah makanya makin kaya tuh makin sedikit amal solehnya. Kecuali kalau kalian bisa menjaga presentasi. Nabi SAW bersabda, sedekah, ini kok nge-freeze? Aman ya? Sedekah 1 dinar pahalanya mengalahkan sedekah 100.000 dinar. Loh, 100.000 dinar itu berapa? 100 miliar ya? 400 miliar atau 100.000 dinar ya? Bayangin, sedekah 4 juta pahalanya lebih besar daripada sedekah 400 miliar. Ya, kok bisa sih Rasulullah? Kata para sahabat. Beliau bersabda, orang yang punya 2 dinar lalu sedekah 1 dinar, dia berarti kan sedekahnya 50%. Adapun orang yang punya harta super duper banyak lalu dia sedekah 100.000 dinar, itu cuma sekian persennya, cuma dikit, makanya pahalanya lebih kecil. Makanya kalau kalian minta kaya, siap-siap pahalanya semakin dikit. Pahala sedekahnya makin dikit loh, makin kaya tuh. Kecuali kalau kita bisa tetap teguh. Tapi udah berat jujur aja. Sekarang 3 juta bisa sedekah 1 juta. Atau kalian nih gaji udah 5 juta deh, punya komitmen, ya Allah aku gaji 5 juta mau sedekahnya 10% dari gaji, berarti 500.000. Nanti ketika gaji 50 juta, sedekah 5 juta akan lebih berat. Akhirnya kalian sedekahnya cuma 1 juta, berarti pahalanya lebih dikit. Padahal dari nominal lebih gede ya, tapi dari segi pahala lebih kecil. Makanya kalau kalian doa pengen kaya, jangan lupa ada lanjutannya. Ya Allah, anugerahkanlah aku kekayaan dan kekuatan untuk menggunakan kekayaan itu dalam hal yang kau cintai. Gitu. Oke. Doa minta kaya ya. Minta kaya. Gitu ya Rehan ya. Sok Rehan yang udah kerja, semoga bisa banyak duit dan bisa banyak sedekah insya Allah ya. Teori sedekahnya udah sampaikan gitu kemarin. Lebih benar mana tahiyat untuk bacaan Nabi SAW pakai Sayyidina atau enggak? Jadi untuk masalah pakai Sayyidina itu ada pembahasan panjang lebar. Dalam ini kita ngomong dalam mazhab Syafi'i dulu, oke? Ingat mazhab Syafi'i yakni yang dipegang oleh Nahdlatul Ulama NU di Indonesia, ya. Ini ingat lagi ngomong dari perspektif NU. Mazhab apa? Syafi'i, NU ya. Enggak lagi ngomong Muhammadiyah, Persis atau Salafiyin, bukan? Lagi ngomong dari sudut pandang NU yang mazhabnya Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i sendiri terpecah pendapat. Sebagian ulama mazhab Syafi'i berpendapat, pertama gini, ngucapin Sayyidina boleh nggak? Boleh, jelas. Nggak ada masalah, di luar sholat itu nggak apa-apa. Itu termasuk beradab kepada Nabi SAW. Ngucapin Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad boleh. Tapi kalau di dalam sholat, disitulah yang ulama beda pendapat.
Dalam pendapat sebagian ulama mazhab Syafi'i, ya, ini adalah pendapat yang dipegang oleh NU juga, cuman memang kurang dikenal. Ya, ini kalau pakai Sayyidina itu bisa batal. Karena apa? Di dalam sholat nggak boleh ditambah-tambah bacaannya. Oke, jadi bisa batal. Tapi pendapat yang lebih dikuatkan oleh mazhab Syafi'i dan dipegang oleh, kalau nggak salah ini pendapat resmi dari NU juga, adalah boleh pakai Sayyidina. Alasannya adalah karena adab lebih ditekankan daripada sebagian dalil. Hah? Gimana sih maksudnya? Gini, Nabi SAW pernah datang telat. Yang jadi imam siapa pada saat itu? Abu Bakar lagi jadi imam. Nabi SAW jadi makmum. Oke. Lalu para sahabat pada teprok-teprok paha. Gitu. Abu Bakar bingung nih. Lagi jadi imam, kok para sahabat pada tepuk-tepuk tangan gitu. Ngelihat ke samping. Oh, ada Nabi SAW. Nabi SAW nyuruh Abu Bakar untuk lanjutin aja jadi imam. Berarti dalil nyuruh Abu Bakar untuk apa? Untuk tetap jadi imam. Itu dalilnya kan. Seharusnya Abu Bakar tetap jadi imam. Tapi Abu Bakar lebih memilih adab. Gak sopan ya Rasulullah. Aku mending mundur, kau silakan yang maju. Padahal Nabi SAW nyuruhnya untuk jadi imam. Tapi Abu Bakar mendahulukan adab. Yang lebih utama mana? Yang lebih utama harusnya ngikutin Nabi ya. SAW tetap jadi imam. Tapi Abu Bakar lebih mendahulukan adab. Dan itu Nabi gak menyalahkan. SAW akhirnya Abu Bakar mundur, Nabi SAW jadi imam. Jadi imamnya telat ya. Kalau makmum telat biasa, kalau imam telat jarang kasusnya. Nah, dari hadis ini sebagian ulama mazhab Syafi'i berpendapat pakai Sayyidina nggak apa-apa. Sayyidina itu kita beradab kepada Nabi SAW. Walaupun secara dalil ada nggak Sayyidina? Nggak ada satupun. Lihat bacaan sholawat nggak ada yang pakai Sayyidina di dalam sholat, nggak ada. Tapi karena kita ingin beradab pada Nabi SAW, akhirnya pakai Sayyidina. Ya. Oke. Sendiri lebih cenderung ke pendapat ulama Syafi'i yang pertama tadi, yaitu nggak pakai Sayyidina. Tapi kalau kalian pakai Sayyidina, jadi kalian paham dalilnya ya, paham ya? Yaitu tadi tentang Abu Bakar tadi, itu pendalilannya. Jadi istimbat tuh dalam banget ulama mazhab Syafi'i itu, nggak main-main. Jadi nggak sesingkat pakai Sayyidina bid'ah, nggak sesingkat itu, nggak. Oh, dalam banget istimbatnya, itu luar biasa kalau kalian mempelajari mazhab Syafi'i. Sendiri lebih cenderung nggak pakai Sayyidina, tapi kalau ada yang pakai Sayyidina, udah sampaikan dalilnya ya, yaitu apa? Adab terkadang lebih didahulukan daripada sebagian dalil. Sebagian dalil itu kaidah. Dan kaidahnya diambil dari kisah Abu Bakar dalam hadis Sahih Bukhari. Paham? Sampai situ ya, wallahu a'lam. Oke, mari kita lanjut. Afwan bertanya di luar pembahasan, apakah amalan soleh untuk mayit terutama orang tua kita, doa agar mereka diampuni, ya, dirahmati, kemudian sedekah atas nama mereka, ya, kemudian habis itu temui teman-teman mereka yang masih hidup, jangan yang udah meninggal. Serem banget. Jadi kalau orang tua kita meninggal, mereka punya teman. Lihatin dulu, ada ini kisah nyata di Arab. Ada seorang ayah meninggal, lalu tiba-tiba teman dari ayah ini dapat SMS dari orang yang meninggal tersebut. Kan kaget, hah, orang meninggal bisa ngechat gitu ya, kamu kan udah meninggal gitu. Terus abis itu dibahas, saya adalah anaknya. Dulu aku mendengar Nabi SAW, kalau nggak salah ayahnya juga, ayahku pernah menyampaikan bahwasanya Nabi SAW menyampaikan di antara bentuk bakti pada orang tua adalah muliakan atau ya pokoknya perlakukan dengan baik teman-teman dari ayah kita, dari ibu kita ya. Dari kalau laki-laki berarti ayah, kalau perempuan berarti ke ibu ya. Jadi kalau kalian tahu teman-teman ayah, catatin tuh siapa ayah tuh paling seneng hangout sama siapa. Yang soleh, tapi ya, yang soleh. Oh, ini nih teman-teman soleh, teman-teman pengajian. Kalau bisa miliki nomor-nomor teman-teman ayah kita, supaya ketika mereka meninggal, ayah kita meninggal, kita bisa ngechat teman-teman ayah kita. Itu adalah bakti kita pada ayah. Ya, itulah yang bisa kita lakukan. 4 menit lagi ya. Bagaimana hukumnya menerima beasiswa pendidikan dari pemerintah baik secara cuma-cuma? Oh, ini pembahasannya panjang, nggak bisa bahas di sini ya. Maafin, maka kalau yang butuh pembahasan banyak. Tadi takutnya agamis. Kan pas kalimat disebut kalimat tuhu, tapi kan kita tahu kalau Allah itu bukan makhluk, sedangkan Nabi Isa itu makhluk. Bagaimana penjelasannya? Oke, baik ya. Maksud Nabi Isa adalah kalimat tuhu adalah penciptaan Nabi Isa terjadi setelah terjadinya ucapan atau perintah Allah kepada Jibril. Itu maksudnya. Jadi kalimat tuhu
maksudnya adalah Nabi Isa adalah kalimatuhu. Maksud kalimatuhu di sini bukan Nabi Isa adalah kalimat Allah, bukan. Tapi maksudnya adalah Nabi Isa itu tercipta setelah adanya perintah Allah kepada Jibril untuk meniupkan ruh manusia ciptaan Allah, yaitu manusia spesial, yakni ruhnya Nabi Isa. Jadi bukan Nabi Isa kalimat Allahnya, bukan. Tapi maksudnya Nabi Isa itu tercipta setelah adanya kalimat atau perintah dari Allah kepada Jibril. Apa perintahnya? Tiupkan ruh manusia ciptaanku kepada rahim Maryam, gitu. Paham Cardia? Bisa balas? Atau Cardianya udah ngilang? Mudah-mudahan nggak denger ya. Oke. Aku pernah share video Allah itu sutradara, aku jadi takut. Baik, kalau teman-teman pernah salah dalam masalah akidah. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Cardia atas pertanyaannya ya. Itu jadi penekanan juga. Ya, kita belajar akidah terus aja ya. Kalau misalnya ada yang salah, kita salah paham sama akidah ya, dengan kita belajar, alhamdulillah kita insya Allah bisa terus belajar. Allah itu sutradara, Allah itu skenario. Ya, itu udah kita bahas. Saya nggak boleh nyebut Allah sebagai sutradara atau pembuat skenario. Penjelasannya udah jelasin juga di postingan AA. Apakah itu bisa jadi kafir? Nggak jadi kafir. Karena kita nggak ada niat untuk menyelewengkan nama Allah. Itu hanya kesalahpahaman dalam bahasa ya. Tapi tetap kita harus perbaiki ya. Ini dia, alhamdulillah. Ini pertanyaan direct message ya. Dan ini sebagai penutup. Assalamualaikum terima kasih banget atas nasihat ilmu dan tadaburnya. Gara-gara tadabur surat Yusuf tadi, saya jadi teringat keluarga dan lingkungan kerja saya yang masih merokok. Kadang saya suka membantunya, dan saya juga teringat dulu saya pemusik dan suka mengajarkan teman-teman bermusik. Mohon doanya, semoga Allah ampuni dosa-dosa saya. Masya Allah, barakallahu fikum akhi. Memang kadang-kadang tadabur itu beda kesentuh setiap orang ya. Terkadang orang bisa kesentuh saat tadabur lagi ngebahas A, kadang ketika ngebahas B. Tapi beginilah, kalau lagi kajian tuh pasti aja ada orang yang mendapatkan manfaat. Karena itu jangan pernah berhenti dari kajian, walaupun terkadang kita belum bisa kesentuh sama 1-2 nasihat, tapi keberkahan pasti dapat. Barakallahu fikum. Ini bukan nanya tapi lebih ke apresiasi. Baik, ini ini terakhir, masih ada 1 menit lagi. Jika ada imam rutin di masjid dekat rumah yang bacaan Al-Fatihahnya termasuk kesalahan fatal, apakah lebih baik sholat di rumah? Betul, lebih baik sholat di rumah aja. Gak dosa kok sholat di rumah ketika kasusnya seperti gitu ya, Al-Fatihah imamnya gak baik. Terima kasih teman-teman. Tunggu ya, nanti buat kalian yang mungkin ngantuk-ngantuk ya, kalian harus bikin resume, nanti kalian bisa dengerin ulang. Insya Allah jam 12-an udah di-upload di YouTube Abu Takeru. Ya, ini segera upload di YouTube, sabar. Dan jangan lupa bikin resume buat kalian yang mau bikin ya. Anak-anak grup yang bayar, kalian boleh bikin, boleh enggak. Tapi kalau yang gratis kalian harus bikin ya, karena itu adalah konsekuensi dari kalian yang mau gratisan. Kudu harus benar-benar sungguh-sungguh belajarnya. Oke, makasih semuanya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.